Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini adalah salam Bapak Ibu semuanya ya. Yang terhormat Bapak Ibu panitia CCTV 6 Jawa Barat dan yang kami hormati rekan-rekan serta CCTV 6 Jawa Barat, Bapak Ibu baik hadir di room kami yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir dan berkumpul pada acara ini melalui acara video conference. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh panitia serta peserta seminar kita ya, di kelas C. Saya di sini sebagai host, beserta ada juga Bu Ayani sebagai moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara hari ini memberikan kelancaran serta kemudahan untuk waktu 1 jam ke depan. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan yang akan mengisi acara. Tentunya saya sendiri sebagai host, Sustiana ya dari SDN Marga Mulia bersama dengan Tika Thomas. Terus selanjutnya ada Bu Ai Indrayani sebagai profesor dari SDN Sari yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara pada hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kami dari Pak Siti Permana, dari mana Pak Siti Permana itu adalah guru dari SMKN pada Kembang. Bapak Ibu dari hadirin yang berbahagia, mengikuti seminar kita dengan tema pada sore hari ini yaitu memperawat absen siswa secara online. Jadi temanya itu membuat absen secara online. Nah, seminar ini akan dipandu langsung oleh Bu Ai Indrayani ya, sebagai moderator yang saya yakin mungkin sudah tidak asing lagi ya di kelas kita, kelas C, dengan suaranya yang begitu halus dan membahana katanya. Tanpa bicara panjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Ibu Ai Indrayani sebagai moderator untuk melanjutkan acara ke bagian berikutnya. Kepada Ibu Ai Indrayani, saya persilahkan. Terima kasih pada Pak Sustiana yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memandu acara ini hingga nanti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Terima kasih pada Ibu Bapak
yang telah bergabung di room kami, dan selamat bergabung kepada Ibu Nisa selaku Ibu instruktur kami yang selalu dengan sabar, super sabar, selalu memperhatikan dan selalu memandu dan memantau kegiatan kami. Baiklah Ibu, pada kesempatan sore ini kami akan memaparkan mengenai cara mudah membuat daftar absen siswa secara online. Untuk mengoreksi absensi ini merupakan kegiatan yang rutin biasa kita lakukan. Setiap kita sebelum melakukan pembelajaran, otomatis kita selalu mengoreksi dulu kehadiran. Biasa yang kita lakukan kebanyakan memakai yang sifatnya manual. Kita hanya mencatat di buku, checklist. Nah, yang sekarang yang akan dipaparkan itu mengenai absensi secara online. Berhubung sekarang semua serba menggunakan IT, tidak salahnya kita juga harus melek IT dan menerapkannya dalam pekerjaan kita sehari-hari. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, tadi perkenalan sudah oleh host, di mana sumber kita kali ini yaitu Bapak Sidik Permana. Beliau lahir di Bandung 12 Juli 1986, usianya jauh lebih muda dari saya. Beliau bekerja di SMKN pada Kembang. Namun sebelumnya Ibu Bapak agak untuk menjaga kondisivitas kegiatan kita, saya memohon agar mikrofonnya dimatikan. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Ibu Bapak bisa memberikan pertanyaan atau pernyataan, sanggahan, atau kita saling sharing saja. Dapat melalui raise hand ataupun chat langsung. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja pemaparan materinya kepada presenter kita, Pak Sidik Permana, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di room kami. Dengan sedikit tema yang sebenarnya tidak baru, tapi sudah banyak yang mengulas. Tapi ada sesuatu hal yang ingin disampaikan tentunya dengan tema yang kita usung hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah hadir, terutama Ibu Nisa Atifah sebagai instruktur kami. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan, tentunya bukan hanya tim kami saja, beliau harus memberikan arahan kepada tim kami tentunya. Dan sedikit mungkin tadi ada sedikit yang harus dikoreksi Bapak Ibu mengenai profil saya tadi sedikit. Kalau SMK-nya bukan negeri ya, tapi swasta. Jadi SMKS pada Kembang. Oke, terima kasih buat host tentunya yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini, dan untuk moderator terima kasih atas sambutannya tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung saja share konten apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian, baik itu melalui laptop ataupun smartphone-nya. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial ya yang mudah
mengenai pembuatan daftar absensi siswa secara online. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu moderator kita tadi, Ibu Ai, bahwa kita sekarang saat ini tidak terlepas dari dunia teknologi dalam melakukan segala aktivitasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk di slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian mungkin tidak tidak asing dengan daftar seperti ini, betul. Ketika masuk ke dalam sebuah ruangan kelas, seringkali terkadang lupa membawa buku absensi harian siswa. Nah, berhubung tadi dengan adanya keuntungan kita sebenarnya dengan adanya teknologi, kita menjadikan lebih mudah sebenarnya untuk melakukan sebuah kegiatan. Dan salah satunya salah satu platform yang sudah ada yaitu dari Google, dengan fasilitasnya yaitu dengan Google Form, ya, yang sering juga disebut dengan Google Formulir. Nah, di sini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu manfaatkan kegunaannya. Selain kita membuat presensi, nanti kita juga bisa membuat soal secara online, kemudian membuat survei secara real time juga. Jadi Bapak Ibu sebenarnya banyak fungsi atau manfaat-manfaat yang bisa diberikan oleh Google Form. Nah, ini salah satunya kita akan buat daftar absensi harian siswa yang biasanya kita menggunakan kertas, kita akan alihkan ke dalam paperless, ya, atau tidak menggunakan kertas. Jadi kita akan simpan datanya melalui sistem cloud system, ya, disimpan di awan menggunakan Google Drive tentunya. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir nanti ketika kehilangan datanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya langkah pertama yang harus disiapkan tentu saja Bapak Ibu sekalian gunakan browser yang sudah ada di laptop Bapak Ibu, baik itu menggunakan Mozilla atau Google Chrome bisa. Yang terpenting Bapak Ibu harus pastikan punya akun Google-nya. Nah, kenapa? Karena Google Formulir ini merupakan salah satu bagian dari fiturnya Google, ya. Jadi ada Google Suite. Di situ banyak, ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, kemudian ada Google Hangout, kemudian ada Gmail, ada Maps, kalender terjemahan dan sebagainya. Jadi pada intinya Bapak Ibu harus pastikan terlebih dahulu apakah sudah memiliki akun Google atau belum. Nah, setelah memiliki akun Google, silakan dibuka aplikasinya, aplikasi browsernya, kemudian masuk ke Google Drive. Nah, barangkali masih ada yang belum tahu bagaimana caranya untuk masuk ke akun Google Drive. Bapak Ibu pastikan di sebelah foto biasanya Bapak Ibu sekalian, atau yang belum mengganti akunnya itu dengan foto biasanya dengan inisial nama Bapak Ibu, di sebelah kirinya itu ada tombol menu. Nah, nanti ketika diklik tombol menu ini akan muncul menu dari pendukung-pendukung Google-nya, ya. Salah satunya ada Account, Search, Map, YouTube, Play, Gmail, dan Drive. Nah, yang di sini yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah Google Formulir. Jadi ini bagiannya dari Google Drive nantinya. Kita klik nanti Bapak Ibu masuk ke Google Drive dan nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Di Google Drive Bapak Ibu ini kebetulan akun Google yang saya pakai ini masih kosong, jadi belum ada data yang tersimpan di Drive secara online, jadi masih kosong. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah penuh isinya, ya, ada isi file-file yang Bapak Ibu pernah simpan melalui Google Drive. Nah, berhubung di sini masih kosong, jadi seperti biasa saya ingin membiasakan ketika ingin menyimpan sebuah data, kita biasakan terlebih dahulu membuat sebuah folder. Jadi di dalam Drive ini
kita buat dulu tambahkan sebuah folder dengan caranya pertama klik ini menu di sebelah kiri Google Drive, yaitu ada tanda plus dengan baru, nanti muncul seperti ini turun ke bawah. Nah, di sini ada pilihannya, ada folder, upload file, kemudian upload folder, Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Jadi kita biasakan terlebih dahulu membuat satu buah folder biar arsip yang kita simpan itu tidak tidak acak-acakan atau tersusun dengan rapi dan tentunya sesuai dengan tujuan kearsipan agar lebih mudah ditemukan tentunya. Nah, jadi kita buat folder terlebih dahulu. Nah, ketika diklik tadi untuk folder baru nanti muncul seperti ini nanti di layar Bapak Ibu. Silakan masukkan folder tersebut dengan nama yang sesuai tentunya yang Bapak Ibu kehendaki tentunya. Contohnya di sini saya tambahkan rekap daftar absen 12 OTKP. Setelah diberikan nama untuk folder, kemudian klik tombol buat dan nanti barulah muncul folder yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau tadi masih kosong, sekarang sudah ada satu buah folder yang siap digunakan tentunya. Nah, selanjutnya ketika akan menambahkan Google Form, yang tadi folder tadi buka terlebih dahulu, jadi nanti kita simpan di dalam folder tersebut semua datanya. Jadi sudah dibuka foldernya, kemudian klik lagi tadi yang buat, nanti muncul lagi menu scroll down-nya, kita tinggal pilih. Kalau ingin membuat Google Dokumen ya tinggal Google Dokumen. Nah, berhubung kita akan membuat rekapan absensi secara online, makanya yang kita gunakan adalah Google Formulir. Jadi Bapak Ibu ketika tidak menemukan menu Google Formulir, ditarik ke paling bawah ya di menu lainnya, nanti muncul Google Formulir. Nah, setelah muncul, diklik Google Formulirnya, nanti muncul tampilan Google Formulir yang baru. Nah, di sini jangan lupa ketika membuat sebuah Google Formulir, Bapak Ibu berikan judul terlebih dahulu tentunya. Ya, jangan langsung menambahkan pertanyaan dan yang lain-lain. Kita biasakan mengganti nama Google Formulir terlebih dahulu. Selanjutnya, nah kita sudah ganti judulnya ya atau menambahkan judul form dengan daftar absensi siswa kelas 12 OTKP. Nanti ini secara otomatis akan merubah nama judul form yang ada di sebelah sini. Ya, setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi formulirnya atau langsung menambahkan pertanyaan bisa, atau yang sudah terbiasa mungkin kadang lebih sering mengganti tema, nah itu bisa. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa pilih mana yang menurut Bapak Ibu lebih nyaman untuk digunakan. Nah, berhubung di sini kita akan membuat sebuah daftar absensi, jadi kita buat dulu sebuah pertanyaan. Nah, kira-kira apa saja pertanyaan yang ada? Di sini saya akan menggunakan satu adalah tanggal periodik untuk absensinya. Kemudian yang kedua adalah daftar nama siswa tersebut tentunya. Nah, untuk yang pertama kita buat sebuah atau penambahan tanggal periode absensi. Nah, untuk periode absensi, Bapak Ibu untuk menambahkan pertanyaannya nanti di sebelah kanan layar Bapak Ibu tentunya ya, di sebelah judul dari form tersebut, daftar absensi siswa 12 OTKP. Kemudian di sebelah kanannya ada tanda plus juga ditambahkan ya. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan yang harus ditambahkan oleh Bapak Ibu. Nah, ketika menambahkan absensi periode di sini, kemudian nanti judulnya menggunakan absensi periode. Nah, karena kita akan menggunakan pertanyaan tersebut, input dari jawabannya adalah tanggal, jadi kita rubah untuk option bentuk soalnya adalah tanggal. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengisi dengan angka
yang lain selain tanggal biasanya atau dengan teks saja itu akan menolak. Nah, setelah selesai baru jangan lupa ini harus diaktifkan, wajib diisinya. Jadi ketika masuk ke dalam form tersebut tidak diaktifkan, wajib diisinya, ini kemungkinan nanti tidak terisi dan lupa nanti kita ketika mengisinya ini tanggal berapa ya, absen tanggal berapa. Nah, seperti itu. Jadi biar tidak lupa ini diaktifkan, kemudian tanggal, bulan, dan tahunnya nanti bisa diisi yang paling duluan tentunya. Nah, yang kedua, setelah absensi periodik, kita akan membuat pertanyaan untuk daftar nama-nama siswa tentunya. Nah, seperti cara langkah yang tadi, untuk penambahan pertanyaannya, Bapak Ibu gunakan tombol tambah pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan tanpa judul ini, nanti Bapak Ibu bisa diabaikan, dihapus saja, atau dikosongkan. Kemudian, untuk pemilihan dari jenis soalnya, kita gunakan yang ini, kisi pilihan ganda. Sampai sini, ini nantinya bisa muncul seperti dalam 2 kolom Bapak Ibu, nanti kita bisa lihat di akhirnya. Nah, selanjutnya setelah menambahkan pertanyaan untuk daftar absensi, Bapak Ibu kalau misalkan sudah punya daftar Excel-nya tinggal di copy, kalau tidak ya tinggal diketik secara manual. Ini berhubung saya punya data secara manualnya, jadi saya buka dulu file yang ada di Excel-nya, absensi realnya, kemudian saya kopikan namanya. Di sini saya ambil contoh 10 orang, kemudian di copy, baru ditempelkan, ya, setelah disalin ditempelkan di posisi di sini, baris yang pertama. Nanti ada kolom ini untuk kolom yang pertama, ini untuk kolom yang kedua. Nah, di baris yang pertama di sini ditempel atau dipaste biasanya. Kalau misalkan belum memiliki data yang secara soft copy-nya, ya Bapak Ibu mungkin harus mengetik secara manual nama-nama anaknya. Nah, berhubung tadi saya sudah ada, jadi saya tinggal copy paste dan nanti hasilnya akan langsung tertempel atau muncul di form daftar nama, ya, sebanyak 10 orang yang tadi saya kopikan. Nah, selanjutnya jangan lupa ini untuk diaktifkan juga perlu 1 tanggapan setiap barisnya. Jadi nanti setiap anak itu harus diisi apakah anak tersebut hadir, izin, atau apa. Jadi tidak ada yang dilewatkan Bapak Ibu. Kalau dilewatkan nanti akan menolak. Jadi datanya tidak akan bisa disimpan. Selanjutnya di kolom keduanya, jadi di sebelah nama, kita nanti ada di kolom yang kedua, karena ini pemilihannya kisi pilihan ganda, jadi nanti munculnya 2 seperti ini, yang ini untuk nama, yang keduanya untuk keterangan absensi siswanya. Bapak Ibu isikan 3 saja seperti biasa, yang sering digunakan ada hadir, izin, dan alfa. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini tampilan nanti setelah Bapak Ibu selesai men-setting seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi setiap orang itu, setiap anak itu akan memiliki 3 option, ada hadir, yang pertama, yang kedua izin, yang ketiga alfa. Jadi nanti ketika diisi mana yang harus diisi, apakah anak tersebut hadir, ya tinggal diklik nanti oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah, di sini ingin mempercantik, misalkan bosan dengan tampilan-tampilan tema form yang standar seperti itu. Di sini saya ingin menambahkan untuk tampilan headernya itu lebih berbeda dari yang biasanya, misalkan. Nah, untuk caranya Bapak Ibu tinggal pilih menu tema, ya, yang berbentuknya seperti tempat untuk melukis. Nah, diklik 1 kali nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah kanan layar Bapak Ibu nanti muncul opsi tema. Nah, kita akan ganti headernya yang bagian atas, biasanya itu dengan diklik pilih gambar, nanti muncul lagi tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu
bisa memilih header yang sudah disediakan oleh Google tentunya dengan gratis. Bapak Ibu silakan boleh dipilih dengan tema yang sesuai, misalkan dengan yang Bapak Ibu sukai, atau boleh memasukkan tema yang sudah Bapak Ibu buat secara khusus, misalkan. Nah, caranya pilih yang unggah, yang kedua, menu di keduanya, kemudian nanti muncul tombol cari, diklik tombol cari, nanti akan mengarahkan ke tempat penyimpanan foto yang Bapak Ibu inginkan masuk sebagai nanti headernya. Nah, sebagai contoh saya simpan di sini, ini bannernya, kemudian diklik sama saya filenya, jangan lupa klik open, kemudian nanti muncul. Nah, biasanya ini karena berhubung jaringan, jadi sedikit lama untuk loadingnya. Tinggal klik selesai saja, nanti munculnya hasilnya seperti ini. Nah, jadi nanti tampilan form Bapak Ibu lebih sedikit berbeda dengan biasanya dan mungkin sedikit menarik ya, dengan tampilan header yang berbeda dari yang lain biasanya. Nah, selain header juga Bapak Ibu bisa merubah ini latar belakang yang ada di belakang form atau garis border yang ada pada biasanya setiap soal. Jadi ini bisa dipilih, nanti bisa dicoba Bapak Ibu sekalian, atau hurufnya juga bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan form tersebut. Gimana caranya? Yang tadi kita kembali lagi dulu sebelumnya ke slide berikutnya, slide sebelumnya. Nah, ketika ingin menjalankan, Bapak Ibu bisa menggunakan email atau link yang disiapkan oleh Bapak Ibu. Caranya di sebelah kanan sudut atas ini ada tombol kirim. Nah, Bapak Ibu klik tombol kirim tersebut, nanti muncul kirim formulir. Ya, nanti dikirim formulir, pilih yang kedua. Kalau yang pertama ini biasanya dikirimkan secara langsung melalui email, jadi tidak disebarluaskan secara publik. Ya, kemudian yang kedua ini, nah ini baru kita mengkopikan link tersebut ya, jadi secara pribadi saja disimpan oleh kita linknya. Nah, kemudian bisa Bapak Ibu perpendek ya, karena ini terlalu panjang dan tidak cukup nyaman dibacanya ya, jadi bisa diperpendek nanti formnya. Nah, situsnya kita perpendek, checklistnya diaktifkan berarti. Nah, nanti muncul link yang lebih pendek. Setelah itu Bapak Ibu tinggal salin saja. Nah, setelah salin Bapak Ibu bisa misalkan disimpan di WA sebagai link shortcut untuk masuk ke dalam form tersebut. Nah, ini kita sudah aktifkan link tersebut, dan nanti ketika masuk muncul pertama seperti ini. Kemudian nah kita coba mengisi form daftar absensi yang pertama. Ya, untuk data yang pertama kita masukkan tanggalnya, misalkan tanggal 17. Di sini kita pilih tanggal 17. Kemudian berikutnya kita isi sesuai dengan kehadiran siswa kita. Ya, misalkan Faujan hadir, Ilham hadir, ya, dan seterusnya sampai Ramanda hadir. Kemudian jangan lupa tombol klik kirim. Nah, kalau begitu itu berarti sudah selesai melakukan absensi 1 kali pertemuan. Nah, ceritanya saya sudah mengisi 2 kali pertemuan, tanggal 17 dan tanggal 18, Bapak Ibu. Ketika nanti muncul itu di sininya nanti bukan respon 1 tapi respon 2. Ya, ketika dibuka lagi datanya nanti lihat data di sini ada respon 1 ya. Ini yang barusan tanggal 18. Nah, di sini muncul ringkasan-ringkasannya, baik itu per anaknya siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak. Nah, kemudian setelah diperiksa hasil pengisian, Bapak Ibu ingin pindahkan ke dalam Excel misalkan, biar lebih mudah. Nah, di Google ini sudah memiliki fitur dari Google Spreadsheet juga. Cuman ini bisa digunakan secara online. Nah, biar bisa digunakan secara offline, Bapak Ibu nanti bisa download dulu dari Google Spreadsheet. Nah, caranya Bapak Ibu kita ekspor dulu ke Google Spreadsheet data yang ada di sini, ringkasan yang ini. Ya, caranya
Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, yang kedua tadi saya sudah mengisi 2 kali. Jadi ini contohnya dalam 2 kali pertemuan Andri ini hadir terus ya, sedangkan ini Denny 1 kali izin, 1 kali hadir. Nah, selanjutnya, nah untuk mengekspor hasil presensi tersebut, Bapak Ibu bisa gunakan tombol menu spreadsheet yang ada di formulir Bapak Ibu sekalian. Bisa menggunakan tanda plus hijau ini atau 3 titik menu ini. Ketika memilih 3 titik menu ini, nanti muncul tambahan layarnya, yaitu pilih tunjuan tanggapan. Nanti muncul lagi pilih tunjuan tanggapan. Bapak Ibu bisa buat spreadsheet baru ya, atau dengan spreadsheet yang sudah pernah ada, jadi menimpa file yang sudah ada. Nah, karena ini file baru, jadi kita klik aja yang ini, buat spreadsheet baru. Kemudian jangan lupa setelah itu klik tombol buat. Selanjutnya, nah setelah Bapak Ibu menekan tombol ekspor tadi untuk spreadsheet, nanti di folder Bapak Ibu yang sudah tadi dibuat itu akan muncul satu file lagi dengan Google Spreadsheet ya. Kalau ini Google Formulir, ini Google Spreadsheet. Nah, yang Google Spreadsheet ini nanti ketika dibuka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi semua datanya sudah terekam di sini yang sudah diisi melalui Google Form. Nah, untuk berikutnya kita akan coba unduh hasilnya dari Google Spreadsheet menjadi Microsoft Excel yang bisa dibuka secara offline ya, berhubung mungkin Bapak Ibu tidak selalu standby terkoneksi dengan jaringan baik itu laptopnya ataupun smartphone-nya. Jadi kita coba diunduh hasilnya biar bisa dibuka secara offline. Nah, kemudian yang harus Bapak lakukan tadi, buka dulu Google Spreadsheet-nya, kemudian pilih tombol menu file, kemudian nanti pilih submenunya download, nanti muncul pilihan yang akan Bapak Ibu inginkan untuk di-download, misalkan dalam format Excel atau ODS atau PDF ya, atau CSV dan sebagainya. Di sini ada hasil-hasil yang bisa di-download. Karena kita akan mendownload hasilnya Excel, jadi kita pilih Microsoft Excel. Nah, nanti setelah diunduh akan muncul di tampilan Windows Bapak itu muncul hasil downloadnya di sebelah atas menu taskbar ya. Nanti tinggal diklik tanda panah ke bawahnya, nanti muncul apakah ingin dibuka atau ingin menuju tempat penyimpanannya, pilihnya show in folder ya. Kalau ini untuk settingan ketika selesai di download nanti biasanya membuka secara otomatis, jadi pilihnya yang open saja atau yang show in folder. Nah, kemudian ini hasil yang sudah didapatkan ketika di-download dari Google Spreadsheet. Jadi setelah sudah ada di filenya Microsoft Excel, terserah Bapak Ibu sekalian mau ditambahkan misalkan judul utamanya biar mudah. Biasanya nanti ketika dicetak di dalam dokumen kertas ya, jadi bisa dikasihkan judul laporannya, kemudian nama, tanda tangan Bapak Ibu sekalian, kemudian atau rekapan yang lainnya, total, misalkan yang hadir pada tanggal 18 siapa saja. Nah, ini setelah udah mendapatkan file Excel, biasanya Bapak Ibu bisa dikembangkan lagi, bisa dimodifikasi lagi menjadi file-file yang lebih bermanfaat tentunya informasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemaparan saya cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu moderator lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sidik yang sudah memaparkan materi dengan begitu jelas. Nah, baiklah, kepada Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Sambil menunggu pertanyaan ya Pak. Iya. Berarti kalau ini si absensi online ini sifatnya itu periodiknya itu satu pertemuan ya Pak? Iya betul Bu, satu pertemuan. Jadi nanti ya, setiap. Berarti kalau
ibu bapak guru itu harus mempersiapkannya sebelum besok mau digunakan, pasti minimal malam sudah dibuat seperti itu ya Pak? Iya, tapi kan ini Bu bisa digunakan misalkan hanya bikin satu kali bisa dalam satu semester, atau hanya dibuat sama Bapak Ibu hanya untuk per bulan bisa, tapi kan jadi sudah tidak harus membuat lagi sebenarnya kalau sudah dibuat satu kali. Nanti dalam satu semester ada berapa pertemuan bisa digunakan sebenarnya. Iya, iya, iya. Selain untuk siswa, ini untuk absensi guru juga bisa ya Pak dilakukan ini? Bisa Bu, bisa dibuatkan juga, tergantung nanti kita bagaimana cara mendesainnya tentunya. Ingin seperti apa absensi tersebut nanti bentuknya. Bahkan kemarin juga saya dalam beberapa kali uji coba gitu ya, ingin langsung secara total misalkan untuk atas nama siswa A itu bisa muncul dengan diberikan rumus seperti biasa, karena kalau sudah di Google Spreadsheet sebenarnya lebih enak gitu, kita bisa tambahkan rumus sum sebagai totalnya, kemudian atau ingin mengecek jumlah hadirnya berapa kali, izinnya berapa kali, begitu Bu. Yes, ya. Barangkali dari Bapak, Ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Kami persilakan, karena waktu masih lumayan cukup lama, bisa dijadikan untuk diskusi atau sharing. Mangga, silakan. Atau barangkali ini udah diterapkan ya di sekolah Bapak Ibu, walaupun yang sudah mengaplikasikannya, bisa share atau sharing pengalamannya di sini. Alhamdulillah yang sudah ada di room sebanyak 12 partisipan ya. Ya. Ada Pak Arif, terima kasih Pak Arif, ada Pak Aris, Bu Erma, Bu Heti, Pak Ilham, Pak Maya, Ibu Zultur kita, Ibu Nisa, ada Pak Soleh, kemudian ada Pak Bu Sutrismawati. Ya, ada Pak Soleh. Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya atau pemaparan kali ini mungkin cukup jelas ya Pak? Mudah-mudahan Ibu. Tapi saya berharapnya sih ada yang belum jelas gitu, ada yang belum puas, biar bisa ada yang bertanya gitu. Ya, barangkali ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ai barusan benar adanya gitu. Jangan sampai setelah selesai dari room ini kita masih ulang-ulang ya, istilah bahasa Jermannya mah Bu gitu. Jadi mudah-mudahan bisa diikutin lah oleh Bapak Ibu sekalian. Karena saya selama mengikuti PCT ini, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang diperoleh yang selama ini belum saya dapatkan, apalagi yang kemarin-kemarin yang dipaparkan itu materinya tidak jauh dari IT ya. Iya, betul. Kebetulan itu ya sangat membantu sekali kalau menurut saya gitu. Dan saya sedikit-sedikit juga pelajari dan ingin diaplikasikan gitu. Oh ya. Termasuk yang ini, karena di sekolah saya juga, saya terus terang belum menggunakan aplikasi ini gitu. Iya. Masih manual dan di dalam Excel saja gitu. Iya, ya Bu. Ya baik Pak Sidik, bagaimana ya? Ini belum ada masuk pertanyaan, atau Bapak mau tambah lagi share atau apa aja? Oke Bu, baik. Akan saya tambahkan begini Bu, berhubung selama pengalaman saya kurang lebih udah 2 minggu ya Bu ya, dalam kegiatan VCT ini, dan kebetulan saya lihat ya banyak sekali, baik itu yang dari dinasnya itu di sekolah dasar ataupun sekolah menengah tingkat pertama. Nah kebetulan Bapak Ibu, saya pernah membuat sebuah media pembelajaran, dan ini sebenarnya barangkali Bapak Ibu juga sudah ada yang pernah tahu atau belum sama sekali. Nama websitenya itu adalah STW, Super Teacher Worksheet. Nah, yang menjadi kendalanya itu hanya websitenya itu ya hanya berbahasa Inggris, jadi kesulitannya di situ mungkin. Tapi
bisa lumayan sedikit membantu sebagai referensi pembuatan media pembelajaran. Contohnya, saya pernah membuat seperti ini, Bu. Biar saya share screen. Halo, Bu, muncul? Ada. Nah, ini saya pernah membuat media pembelajaran dalam bentuk puzzle. Barangkali ya bisa digunakan menjadi tambahan lah buat Bapak Ibu, biar ada metode yang lain, biar tidak membosankan nantinya di kelas terhadap peserta didiknya. Nah, di sini kan kalau membuat secara manual kan repot juga ya, Bu ya, menyusun huruf-hurufnya seperti apa. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan ada satu website, yaitu STW, Super Teacher Worksheet. Di situ secara otomatis nanti akan di generator yang akan disusun huruf-huruf yang kita buat. Contohnya di sini ada pilihan-pilihannya karena ini berhubungan dengan produktif OTKP. Misalkan ada earphone, ada cap, ada cash register, diktafon, faksimil, dan seterusnya. Jadi nanti ini sebenarnya Bapak Ibu enggak susah bikinnya, kita hanya memerlukan kira-kira kata-kata apa saja yang ingin dibuat sebagai puzzle. Nah, caranya biar saya langsung secara live. Bapak Ibu tinggal ketik superteacherworksheet.com. Nah, ini di sini banyak sebenarnya, mau yang matematika, bikin TTS bisa ya, sebagai contoh-contohnya. Nah, ini salah satunya kita ingin membuat generator puzzle. Mudah-mudahan jaringannya tidak lambat ya Bapak Ibu, jadi bisa cepat aksesnya. Jadi ini dari beberapa wilayah sekarang sedang ini Pak, cuacanya kurang baik. Jadi mohon maaf, ada sebagian yang lab dari room ini Pak. Iya. Ada cuaca yang kurang mendukung. Iya betul Bu. Dari kemarin cuacanya kurang mendukung untuk kita melakukan daring seperti ini ya. Karena ya dari sisi non teknis seperti itu juga kita nggak bisa antisipasi Bu kalau misalkan sudah masalah jaringan. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya di sini kalau Bapak Ibu ingin lebih menggunakan lebih banyak, lebih fasilitasnya, ini bisa berlangganan ya, tidak gratis. Tapi bisa dipilih, dicari yang gratis sebenarnya. Salah satunya yang puzzle tadi. Yang puzzle tadi Bapak Ibu bisa buat secara gratis dan bisa di-download. Kalau misalkan yang tidak gratis itu bisa dibuat, tapi ketika di-download akan ada watermarknya dari Super Teacher Worksheet. Jadi harus diedit lagi. Nah, Bapak Ibu tinggal geser saja, cari ke sini, ke bawah. Belum ada? Ya, belum ada. Oh, bentar. Kalau sekarang Bu, ada? Sedang. Ya, tidak ada Pak. Sudah ada ya. Nah, ini website Super Teacher-nya ya lumayan tuh, berbayar kalau ingin lebih leluasa Bapak Ibu menggunakannya. Di sini banyak muncul media-media pembelajaran nih seperti ini, pembuatan kartu ini ya, kartu tanya jawab buat anak-anak. Di sini bisa digunakan. Nah, kalau untuk yang tadi, yang puzzle tadi, Bapak Ibu geser terus ke bawah. Nah, di sini ada word search generator. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih misalkan levelnya untuk yang basic kah, intermediate atau advance ya. Kita pilih basic aja dulu. Kemudian nah di sini nanti yang ingin muncul tuh yang mana? Misalkan nama dan date aja, tanggal saja.
atau nama saja, atau dengan periode, atau nama dengan number misalkan. Kita pilih nama dan tanggal misalkan. Nah, ini untuk puzzle titelnya Bapak Ibu bisa tambahkan judulnya misalkan apa, puzzle nama. Nah, itu misalkan puzzle ya, nama pelajarannya puzzle IPA misalkan, atau matematika ya. IPA lah boleh ya, biar gampang. Kemudian ini puzzle kreatornya bisa diisikan nama Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ini diisikan si nama pembuat, benar ya Pak? Ya, betul, pembuatnya. Nah, di sini alphabetize word list, yes or no, kita pilih yes saja. Nah, ini ingin menggunakan huruf besar atau huruf kecil semua. Kita gunakan yang rekomendasi menggunakan huruf besar semua. Nah, di sini nanti kata-katanya yang dimasukkan Bapak Ibu. Misalkan IPA itu ada hubungannya dengan apa saja, ada misalkan alam. Ya, kemudian apalagi ya, fotosintesis. Ya, kemudian untuk menambahkan huruf yang berikutnya kita enter saja, misalkan tadi fotosintesis. Nah, seperti ini. Tapi harus dilihat juga, ini ada ketentuannya. Minimumnya itu adalah terdiri dari 3 huruf dan maksimalnya adalah 12 huruf ya. Kemudian kita coba lagi, misalkan ada matahari, kemudian ada hewan ya, atau misalkan karnivora, dan misalkan tumbuhan atau pohon ya. Nah, misalkan seperti ini, nanti kita coba klik create worksheet-nya. Ya, sedikit lama loadingnya. Loading ya Pak? Ya, sebenarnya atau di sini tuh yang direkomendasikan tuh 12 huruf 12 kata ya. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu. 1 2 3 4 5. Misalkan kita copy terus paste lagi. Ya, sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pas. Kita coba ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak loading. Nanti kalau sudah itu tuh langsung muncul seperti ini tampilannya. Sudah langsung otomatis ya. Jadi otomatis ya Pak? Ya, sudah langsung otomatis tersusun di posisinya di mana saja. Nanti Bapak Ibu tinggal download aja hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau membuat manual kan kita kesulitan ya untuk menyambung-nyambungkan katanya. Nah, ya betul, itu yang memerlukan waktu ya Bu ya. Memerlukan waktu dan kegigihan kita tentunya untuk menyusun kata-kata tersebut. Nah, ini kita lihat, kita buka filenya, hasilnya seperti apa. Jadi tadi bisa dipastikan ya, biar tidak lama itu 12 minimal 12 kata. Nah, kan seperti ini Bu. Puzzle IPA fotosintesis sudah kelihatan ya, ada hewan. Nah, ini nanti bisa sesuai dengan apa yang dicari di sini. Nah, paling itu saja Bung Ai yang bisa saya sharing untuk dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillah ternyata bisa disampaikan juga. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Ai. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali Pak. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya, kalau Bapak ini seperti Doraemon, jadi banyak kantongnya. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa di-share bagi mungkin di lain waktu. Terus saya juga bisa langsung ingin belajar berbagai macam aplikasi. Baiklah Bapak Ibu yang ada di room ini, barangkali ada yang mau bertanya atau sharing.
Untuk waktu masih ada sekitar 5 menit lagi. Gimana untuk Bapak, sudah selesai untuk pemaparannya? Atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Untuk saat ini saya kira cukup sampai sini dulu, Bu. Nanti, iya, terima kasih. Iya. Ya. Baik, berhubung tidak ada yang bertanya, itu saya simpulkan pemaparan materi kali ini mengenai absensi dan lagi tadi mengenai pembuatan puzzle ya. Ini semua merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan dari IT itu. Berarti kita tinggal hanya mau saja belajar dan mau mengaplikasikannya. Karena seperti pepatah mengatakan bahwa guru yang gagal itu adalah guru yang tidak mau belajar. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua semangat untuk belajar dan terus melek dengan IT, kemudian tidak merasa bosan untuk selalu melakukan inovasi. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh partisipan yang sudah hadir kali ini. Ada Pak Arif, ada Bu Ainini, kemudian ada Pak Aris, ada Ibu Erma, ada Pak Iip, Pak Ilham, dan ada Pak Maya. Terima kasih atas partisipasinya bergabung di room kami. Berhubung waktu sudah hampir selesai, 3 menit lagi, maka saya kembalikan kepada host. Kepada Pak Susana, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Yani, moderator, Pak secara pada. Baik, Bapak Ibu dan yang berbahagia, sekali lagi mari kita beri aplaus ya, meriah buat narasumber. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih ya, kepada Bapak Ibu yang bisa hadir di room kami ini. Mudah-mudahan pemaparan materi dari pada sore hari ini bisa buat. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kami ya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.